Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Black Blood, yang dimana anime ini menceritakan seorang vampir yang melegenda yang berpihak pada manusia. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Jiro, yang dimana Jiro ini merupakan seorang gelandangan miskin, yang bukan sembarangan gelandangan, dikarenakan Jiro faktanya juga merupakan seorang vampir yang sangat OP plus tak tertandingi. Dan karena saking OP-nya, Jiro dulu juga pernah menjadi pahlawan dengan membantai bangsinya sendiri, yang merupakan keturunan vampir jahat. Selain itu, bagi kalian yang ingin tahu, Jiro kenyataannya juga mempunyai sebuah gelar yang sangat melegenda, yaitu pedang perak. Lalu selain Jiro mempunyai gelar, Jiro ternyata juga mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Kotaro. Kemudian berikutnya, selama Jiro menjalani kehidupannya, Jiro dan adiknya sekarang lagi jadi penumpang gelap di sebuah kapal besar yang penumpangnya juga terdapat para vampir, guna menuju sebuah tempat yang disebut wilayah khusus. Saat mereka berada di kapal ini, Jiro pun memilih bersembunyi dan tidur di sebuah peti, sementara dengan sang adik memilih tidur di luar. Kemudian suatu ketika, di waktu Jiro dan adiknya masih mengikuti pelayaran kapal, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan pasukan bersenapan lengkap penanganan vampir jahat, yang tanpa peringatan langsung melancarkan serangan terhadap para penumpang di kapal. Dan akibat serangan tersebut, Jiro gak punya pilihan selain memutuskan menemui serta melawan para pasukan tersebut. Saat Jiro melakukannya, Jiro tentunya benar-benar unggul dalam perlawanan ini, karena semua senapan para pasukan itu bagi Jiro hanya mainan bocil yang gak guna. Gak bisa menyentuhnya apalagi melukainya. Namun biarpun Jiro unggul, akan tetapi keunggulan ini sangat gak bikin Jiro sampai mengalahkan semua anggota pasukan tersebut. Sebab perlawanan Jiro sangat keburu dihentikan oleh sebuah kesialan yang dialami adiknya, yang dimana kesialan ini intinya bikin Jiro jadi terpaksa menolong Kotaro yang saat ini lagi mau jatuh ke laut. Karena Jiro sebagai kakaknya tentunya lebih memilih menolong saudaranya daripada melanjutkan pertarungannya. Kemudian karena pilihan yang diambilnya, Jiro akhirnya sukses menolong adiknya. Selain itu, sebuah pilihannya juga, Jiro pada keesokan paginya jadinya juga terdampar di sebuah pantai bersama dengan saudaranya. Saat kedua saudara ini terdampar, mereka untungnya dapat bantuan dari seorang perempuan yang bernama Mimiko. Yang bikin kagetnya merupakan sekutu dari pasukan penanganan vampir yang dilawan oleh Jiro semalam. Lalu sehabis Mimiko menolong dua saudara ini, Mimiko memilih berbicara dengan Jiro. Selama pembicaraan, Jiro sebenarnya tahu kalau Mimiko merupakan sekutu dari pasukan semalam. Namun biarpun Jiro tahu, akan tetapi Jiro ternyata gak merasa terancam dengan Mimiko, sebab Mimiko nyatanya juga gak mempunyai niat jahat sama dia dan adiknya. Kemudian berikutnya, selesai Mimiko berbicara dengan mereka, Mimiko memilih mengajak mereka melihat wilayah tujuan mereka. Saat Mimiko, Jiro, dan Kotaro melihat wilayah tersebut, ada sebuah hal yang bikin Jiro jadi menyadari mengenai kehadiran dua orang vampir yang bernama Kelly dan rekannya yaitu Sang, yang ternyata lagi mengawasi mereka. Mengetahui kehadirannya, Kelly dan Sang memutuskan ngobrol langsung dengan Jiro dan yang lainnya. Di tengah obrolan, Jiro dan yang lainnya mendadak dapat serangan dari para sekutu Mimiko, yang tanpa diduga mendadak melancarkan serangan di tempat ini. Lalu akibat serangan dadakan tersebut, Jiro memilih menahan para sekutu Mimiko dengan maksud agar Kotaro dan Mimiko bisa menjauh dari tempat ini. Sementara dengan Kelly dan Sang memutuskan segera pergi dari tempat ini. Selain itu, sebab serangan ini juga, Jiro akhirnya juga mengalami sebuah kesialan, yang dimana akibat kesialan yang dialami dia, Jiro pun sangat malah jadi kena tangkap oleh para sekutu Mimiko. Kemudian setelah Jiro kena tangkap, Jiro beberapa hari kemudian pun langsung mulai diinterogasi oleh para sekutu Mimiko. Saat interogasi, orang menginterogasi Jiro konyolnya malah gak dapat informasi apapun dari Jiro, sebab orang ini cemennya ternyata gak berani macam-macam sama vampir paling OP ini. Selain itu, selama interogasi berlangsung,
Jiro gokilnya malah dapat informasi dari orang yang menginterogasinya mengenai Kotaro dan Mimiko yang kelihatannya lagi dalam bahaya sebab mereka sekarang sedang berada di habitat yang terdapat keturunan para vampir jahat yang faktanya juga merupakan tempat persembunyian Kelly dan gengnya. Kemudian skip saja. Setelah lumayan lama interogasi terjadi, interogasi yang sangat membingungkan ini akhirnya selesai. Lalu gak lama setelah selesainya interogasi, Jiro pun sekarang mendadak dapat didatangi oleh seorang pria yang bernama Rinsuke, yang untungnya merupakan kenalan Jiro, yang ternyata juga membawakan senjata andalan Jiro yang disimpannya di sebuah koper. Selain itu, orang ini nyatanya juga berniat membebaskan Jiro. Kemudian selesai Jiro dibebaskan Rinsuke, Jiro setelah melewati serangkaian persiapan pun langsung gas dengan membawa senjata andalannya, yaitu pedang perak, menuju tempat Kotaro dan Mimiko. Setibanya Jiro di tempat mereka, Jiro langsung gas membantu para pasukan penanganan vampir yang saat ini lagi ngos-ngosan melawan Sang dan CS-nya. Dikarenakan Sang mengejutkannya juga merupakan keturunan dari vampir jahat tersebut. Di tengah perlawanan, Jiro benar-benar dibuat marah oleh tindakan Sang yang menggunakan kekuatannya guna mengendalikan seorang vampir kecil. Yang bikin kagetnya juga merupakan kenalan Kelly yang bernama Chan guna menyandra adiknya. Lalu akibat kemarahannya, Sang harus kehilangan satu tangannya karena akibat terkena tebasan kilat jagoan kita, yaitu Jiro. Kemudian sehabis Jiro puas menebas tangan Sang, Jiro langsung berniat memfataliti Sang. Menyadari niat Jiro, Sang dengan pengecutnya malah langsung menggunakan kekuatannya guna memanfaatkan Chan dan Kotaro agar menjadi perisainya. Dan akibat ulah Sang, fatality Jiro akhirnya berhasil dibatalkan oleh Sang. Selain itu, karena ulah Sang juga, Sang dengan membawa Chan, Kotaro serta beberapa orang yang dikendalikannya, jadi juga memilih kabur dari tempat ini menuju sebuah wilayah yang ternyata merupakan wilayah tujuan Jiro dan adiknya. Mengetahui pilihan Sang, Jiro langsung berusaha menghentikan Sang. Selama Jiro berusaha, Jiro untungnya juga dapat bantuan Rinsuke dan Mimiko, yang dimana Mimiko ternyata bersedia memberikan darahnya kepada Jiro dengan maksud agar tubuh Jiro saat ini udah mulai noob bisa kembali jadi OV. Selain Mimiko bersedia melakukan hal tadi, Mimiko nyatanya juga ikut serta dengan Jiro mengajar Sang. Selain itu, Jiro beruntungnya lagi juga dapat bantuan dari Kelly. Skip cerita. Setelah lumayan lama dan sekutunya melakukan usaha mereka, usaha ini untungnya diakhiri dengan Sang yang akhirnya dipataliti oleh Jiro. Selain itu, Kotaro akhirnya juga berhasil diselamatkan. Sementara dengan Chan, Senga gak berhasil diselamatkan. Kemudian selanjutnya, sehabis usaha Jiro dan sekutunya beres, Jiro dan adiknya memilih ikut sama Mimiko ke wilayah tempat tujuan mereka. Sebab Mimiko faktanya juga keberatan membantu mereka agar bisa masuk wilayah tersebut. Selain itu, Mimiko nyatanya juga berencana mengajak Jiro dan Kotaro tinggal sementara di apartemennya yang berada di wilayah tersebut. Sementara dengan Kelly memilih gak ikut sama mereka karena Kelly nyatanya masih galau sebab akibat gak bisa menyelamatkan Chan. Lalu sehabis itu, beberapa hari pun berlalu dan sekarang Jiro bersama dengan Mimiko dan Kotaro saat ini lagi refreshing dengan jalan-jalan di sebuah pasar terapung. Waktu mereka jalan-jalan, mereka pada mulanya enjoy saja dulu dalam jalan-jalan ini. Hingga sampai suatu ketika, ada sebuah hawa yang bikin Jiro jadi menyadari mengenai kehadiran beberapa orang yang saat ini lagi menembaknya. Menyadari tembakan tersebut, Jiro pun untungnya berhasil menahan semua peluru yang ditembakkan itu. Kemudian setelah Jiro beres melakukan aksinya, Jiro memutuskan membawa Mimiko dan Kotaro menjauh dari pasar ini. Saat Jiro melaksanakannya, keputusannya tanpa disangka mereka mendadak dikepung oleh para pelaku yang menembak Jiro tadi, yang nyatanya merupakan para geng vampir yang diketuai oleh seorang pria vampir yang bernama Wicker, yang sebenarnya juga merupakan sekutu dari kelompoknya oleh vampir OP yang bernama Zellman. Mendapat kepungan geng Wicker, Jiro pastinya gak punya pilihan selain memberi pelajaran bang-bang kepada para anggota geng Wicker. Lalu di saat Jiro melakukan hal tadi, tiba-tiba Wicker secara pengecut malah menembakkan serangan besar terhadap Jiro. Dan akibat ulah Wicker, Jiro tanpa banyak gaya langsung gas mengamankan Mimiko dan Kotaro dari serangan Wicker, plus langsung membelah senjata Wicker serta mengancam Wicker.
Sehabis Jiro melakukan ancamannya, Jiro langsung terlibat pembicaraan serius dengan si kodok Wicker. Di tengah pembicaraan, tanpa diduga, pembicaraan mereka mendadak dihentikan oleh seorang cewek yang merupakan sekutu Jelman yang bernama Sayuka, yang mendadak meminta Jiro dan CS-nya agar ikut dengannya menemui atasannya, yaitu siapa lagi kalau bukan Jelman. Mengetahui permintaan Sayuka, Jiro, Mimiko, dan Kotaro memilih menerima permintaan Sayuka. Kemudian setelah Jiro dan CS-nya menerima, Jiro dan para CS-nya langsung gas ikut Sayuka menemui Jelman. Selama mereka menemui Jelman, Jiro dan Kotaro dapat tawaran dari Jelman agar mereka berdua ikut gabung sama kelompoknya, dengan maksud supaya gengnya bisa makin mantap. Mendapat tawaran Jelman, Kotaro memilih menolak tawaran Jelman. Begitu juga dengan Jiro, yang nyatanya juga join dengan adiknya menolak tawaran Jelman. Mengetahui penolakan mereka, Jelman memutuskan menghargai penolakan mereka. Skip cerita. Setelah lumayan lama Jiro, Mimiko, dan Kotaro menemui Jelman, pertemuan ini untungnya berakhir dengan lanjai. Lanjut cerita. Selesai mereka bertiga menemui Jelman, Mimiko langsung berusaha membantu Jiro dan Kotaro mencari tempat tinggal baru, dengan maksud agar mereka bisa pensiun dari profesi gelandangan mereka. Setelah melewati serangkaian usaha, mulai dari terlibat hal ini dan itu hingga sampai ketemu sama dua kenalan Jiro yang bernama Sei dan Chain, yang nyatanya juga merupakan para suhu serta pemimpin di wilayah ini. Usaha Miko Senga masih belum membuahkan hasil. Kemudian habis itu, pada suatu ketika, di saat Jiro lagi ngobrol dengan Mimiko dan Kotaro, mereka saat ini mendadak dapat serangan lagi dari Wicker dan CS-nya. Dan untungnya serangan kali ini lagi-lagi kembali berhasil diatasi oleh Jiro seorang diri. Selain itu, karena keberhasilan Jiro, Wicker akhirnya juga kabur dari tempat ini dengan sambil mengucapkan kata-kata ancaman. Kemudian habis Jiro beres melakukan hal tadi, Jiro sama Mimiko dan Kotaro memutuskan kembali ke apartemen Mimiko. Sesampainya mereka di apartemen Mimiko, mereka langsung dikagetkan dengan hancurnya apartemen Mimiko, yang tanpa alasan yang jelas mendadak meledak sendiri. Mengetahui apartemennya hancur, Mimiko memilih mengajak Jiro dan Kotaro ikut dia ke tempat para pemimpin wilayah ini, sebab ada yang ingin dia rundingkan dengan para pemimpin tersebut. Lalu selanjutnya, di waktu Mimiko lagi berunding, Jiro memutuskan mengacaukan 4 kelompok yang kemungkinan besar merupakan belalang keruk dari penghancuran apartemen Mimiko, yaitu tempat kelompok kodok Wicker. Dan akibat keputusan Jiro, para anggota geng Wicker jadinya juga harus kena imbasnya, karena tempat mereka akhirnya dikacaukan oleh Jiro, yang tentunya super mustahil untuk mereka lawan atau tangani. Skip saja. Sehabis Jiro puas mengacaukan tempat Wicker, Jiro mendadak kedatangan Mimiko dan Kotaro yang langsung ngajak bicara Jiro. Di tengah pembicaraan lagi, terjadi pembicaraan mereka mendadak dipotong oleh kodok Wicker yang tanpa peringatan langsung melancarkan serangan terhadap mereka. Menyadari serangan Wicker, Jiro pun langsung gas menangkis serangan Wicker. Kemudian selesai Jiro menangkis serangan tersebut, Jiro memutuskan berbicara serta bertarung dengan Wicker. Skip saja. Setelah melewati berbagai pertarungan yang cukup singkat, Wicker pun akhirnya harus menerima nasibnya dipataliti oleh Jiro. Lalu gak lama sehabis Jiro melakukan fatalitinya, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Jiro jadi kesusahan menolong Mimiko dan Kotaro yang saat ini lagi ditarget oleh para sekutu Wicker. Waktu Jiro masih kesusahan, tanpa disangka ada seorang remaja vampir yang bernama Chao, yang ternyata juga sekutu dari musuh lama Jiro yang bernama Kasa, yang mendadak datang menolong Mimiko dan Kotaro. Mengetahui kedatangan Chao, Jiro langsung gas mendatangi serta ngobrol sama Chao. Di tengah obrolan, Jiro dapat pemberitahuan dari Chao mengenai Kasa yang sekarang lagi ingin mengetahui keadaan Jiro sekarang. Singkat cerita, setelah lumayan lama Jiro ngobrol dengan Chao, obrolan mereka akhirnya diakhiri dengan Jiro memilih bertarung sebentar dengan Chao. Kemudian sehabis Jiro melaksanakan keputusannya, Jiro langsung berniat segera pergi dari wilayah ini bersama dengan Kotaro. Sebab Jiro sekarang beranggapan kalau dirinya udah gak mempunyai harapan untuk tinggal di wilayah ini. Selain itu, alasan lainnya adalah Jiro beranggapan apabila dan adiknya pergi dari wilayah ini, maka Kasa dan sekutunya kemungkinan besar bisa membahayakan wilayah ini, serta kemungkinan juga sedang berada di wilayah ini bisa ikut pergi dari wilayah ini. Karena Jiro meyakini kalau tujuan Kasa dan sekutunya ke wilayah ini ialah menginginkan nyawanya. Mengetahui niat Jiro, Kotaro dan Mimiko memutuskan berupaya membatalkan niat Jiro. Namun biarpun mereka udah berupaya,
Akan tetapi upaya mereka pada akhirnya terpaksa dihentikan oleh Jiro, sebab Jiro juga udah membulatkan niatnya untuk pergi dari wilayah ini. Lalu setelah itu, waktu pun terus berganti. Hingga pada keesokan harinya, Jiro pun sekarang harus mencari keberadaan Kotaro yang sekarang mendadak pergi entah kemana. Di tengah pencarian, Jiro dapat pemberitahuan mengenai tujuan utama Kasa dan sekutunya wilayah ini. Yang mengejutkannya, ternyata gak menarget nyawa Jiro, melainkan Kasa mempunyai tujuan lain yang sangat tidak dikatakan oleh Chain. Lalu selain Jiro dapat pemberitahuan tadi, Jiro juga dapat pemberitahuan dari Chain mengenai dirinya yang akan meminta Rinsuke untuk menemui Jiro di sebuah tempat yang ditentukannya guna membantu Jiro menemukan keberadaan Kotaro. Mendapat saran Chain, Jiro memilih ikut saran Chain, yaitu bertanya kepada Rinsuke. Kemudian sehabis Jiro melakukan pilihannya, Jiro langsung gas menemui bertanya serta berbicara dengan Rinsuke. Setelah lumayan lama Jiro berbicara dengan Rinsuke, Jiro sama Rinsuke langsung gas mencari keberadaan Kotaro. Saat pencarian, ada sebuah keberuntungan yang bikin Jiro dapat informasi dari rekan Mimiko yang bernama Hibari mengenai keberadaan Kotaro yang kemungkinan besar sedang bersama dengan Mimiko. Dan berkat informasi Hibari, Jiro pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kotaro yang ternyata memang lagi bersama dengan Mimiko. Lalu habis Jiro ketemu sama mereka, Jiro pun langsung gas berbicara sama mereka. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Jiro mendadak ditembak oleh seorang sekutu Kasa. Dan akibat tembakan sekutu Kasa, Jiro akhirnya mengalami luka parah. Selain itu, karena ulah sekutu Kasa, Mimiko akhirnya memutuskan membantu Jiro dengan memberikan darahnya kepada Jiro dengan tujuan agar kondisi Jiro bisa pulih kembali. Dan berkat keputusan Mimiko, kondisi Jiro untungnya pulih kembali. Selain itu, karena keputusan Mimiko juga, Mimiko akhirnya juga dapat informasi dari Jiro mengenai rahasia Jiro yang tidak pernah diungkapkannya kepada Kotaro, yaitu rahasianya adalah Jiro suatu hari nanti ironisnya harus bersedia mengorbankan nyawanya demi Kotaro, yang ternyata merupakan reinkarnasi dari tuannya yang terdahulu. Lalu lanjut cerita, sehabis Jiro pulih, Jiro pun langsung gas memfatality sekutu Kasa, yang menembaknya serta langsung membantu para suhu wilayah ini, yang lagi main-main kejar-kejaran sama Kasa dan sekutunya. Saat Jiro melakukannya, Jiro untungnya mendapat bantuan dari Sei, guna menyusul Kasa dan sekutunya, yang saat ini lagi menaiki sebuah speedboat. Kemudian habis Jiro menyusul kawanan Kasa, Jiro pun langsung melakukan berbagai pertarungan brutal dengan Kasa dan sekutunya. Di tengah pertarungan lagi berlangsung, Jiro pun ngerinya ternyata berhasil memfatality Chao dan satu sekutu Kasa yang bernama Jaza. Dan akibat fatality Jiro, Chao dan Jaza akhirnya sekarat keduanya. Lalu berikutnya, singkat cerita, setelah lumayan lama Jiro terlibat pertarungan dengan kawanan Kasa, pertarungan brutal ini pun untungnya diakhiri dengan Jiro yang akhirnya berhasil meledakkan speedboat dinaiki oleh Kasa dan sekutunya. Namun biarpun Jiro berhasil melakukan hal itu, akan tetapi keberhasilan Jiro nyatanya masih belum menjamin Kasa dan sekutunya tewas dalam ledakan tersebut. Sebab keberadaan Kasa dan sekutunya kenyataannya juga masih belum diketahui dengan pasti oleh Jiro, apakah masih hidup atau tidak. Kemudian singkat waktu, pada malam harinya, ada sebuah hal yang bikin Jiro jadi tahu, serta menemui belalang kerok dari peledakan apetermin Mimiko. Dan ternyata belalang keroknya ialah rekan Mimiko sekaligus kenalan lama Jiro, yang bernama Sogo. Sebab Sogo beranggapan apabila dia meledakkan apetermin Mimiko, maka hubungan Mimiko dan Jiro bisa makin tambah dekat. Mengetahui anggapan Sogo, Jiro pun memilih memaafkan Sogo. Lalu selain Jiro memaafkan Sogo, Jiro akhirnya juga dapat permintaan dari Sogo agar Jiro membantu dia serta suhu wilayah ini supaya melindungi wilayah ini dari kawanan Kasa yang kelihatannya mempunyai tujuan untuk membangkitkan Raja Vampir paling berbahaya yang sekarang lagi disembunyikan keberadaannya oleh para suhu wilayah ini. Mendengar permintaan Sogo, Jiro pun langsung bingung mendengarnya. Namun biarpun Jiro awalnya bingung, akan tetapi karena beberapa alasan Jiro akhirnya memilih menerima permintaan Sogo. Kemudian habis itu waktu pun terus berlalu, dan sekarang Jiro memutuskan melanjutkan kesehariannya bersama dengan Kotaro dan Mimiko di wilayah ini dengan aman dan damai. Selain itu, Mimiko kenyataannya juga memilih membantu Jiro menyembunyikan rahasia Jiro dari Kotaro. Sebab Mimiko faktanya juga diminta oleh Jiro
supaya gak mengasih tahu Kotaro mengenai rahasianya tersebut. Dan berkat keputusan Memiko, maka semuanya pastinya juga ditutup dengan ending yang bahagia dan ceritanya pun selesai.